Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan bahas tentang sistem persamaan linear tiga variabel. Ya, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang linear tiga variabel atau kita akan singkat dengan SPLTV. Nah, sebelumnya kan untuk di jenjang SMP ya sudah pernah dibahas ya untuk yang dua variabel atau biasanya dimisalkan dengan XY. Nah, di sini tiga variabel, berarti ada tiga variabel yang harus dicari. Ada kita misalkan dengan X, Y, Z. Sebenarnya untuk permisalan ini boleh apa saja, tidak harus X, Y, Z, tapi ini untuk yang biasa digunakan ya untuk permisalannya. Di sini bentuk umumnya seperti ini. Nah, di sini AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D. Untuk AX kan berarti A-nya itu A, B, C ini disebut koefisien, yaitu angka di depan variabel. X, Y, Z ini kan variabel. Nah, A, B, C itu kan koefisien. Masih pada ingat kan? Koefisien itu yaitu angka di depan variabel. Sini D konstanta. Kalau persamaan ya masih ingat ya, berarti tanda hubungnya untuk ruas kiri dan ruas kanan yaitu sama dengan. Pasti ya, mau persamaan nilai mutlak, mau persamaan apapun, kalau dia persamaan pasti dia sama dengan. Di sini bentuk umumnya. Bentuk umum dari persamaan linear tiga variabel itu di sini ada tiga persamaan. Ada A1 X ditambah B1 Y ditambah C1 Z sama dengan D1. Ini bentuk umumnya ya. Jadi ada tiga persamaan dalam satu soal. Dengan syaratnya di sini koefisiennya A, B, C, D itu sama D-nya juga harus bilangan real. Di sini nilai A, B, C yang pertama tidak nol ketiganya. Kalau misalkan nilai A-nya di sini 0, berarti nilai B atau C harus ada nilainya, bukan 0. Kalau misalkan di sini A sama B-nya 0, berarti nilai C-nya harus ada nilainya, misalkan 1 atau 2 atau 3. Jadi harus ada nilainya. Begitu juga yang kedua, sama. Jadi semua di sini itu yang A, B, C, satu baris di sini tuh harus ada nilainya. Tidak semuanya 0 untuk A, B, C-nya. Kalau misalkan di sini yang baris pertama itu A-nya 0, B-nya 0, berarti C-nya harus ada nilainya. Atau misalkan di sini B-nya 0, C-nya 0, berarti A-nya harus ada nilainya. Begitu juga yang ketiga. Terus di sini untuk penyelesaiannya, untuk persamaan linear tiga variabel, sebenarnya sama ya kayak persamaan dua variabel, yaitu ada metode eliminasi, ada metode substitusi, dan metode gabungan. Masih pada ingat nggak untuk ketiga metode ini? Sebenarnya ada lagi untuk tiga variabel ini metode determinan. Tapi kita akan bahas tiga metode ini saja ya. Untuk metode determinan nanti dibahasnya. Nah, di sini metode eliminasi. Kalau eliminasi ini, kalau di ajang-ajang eliminasi itu apa? Dihilangkan ya. Berarti gugur. Nah, berarti di sini metode eliminasi itu menghilangkan salah satu variabelnya. Di sini metode substitusi. Substitusi itu berarti memasukkan atau mengganti. Nah, nanti coba kita akan bahas ya untuk satu persatu dari metode ini. Kalau metode gabungan berarti gabungan dari metode eliminasi dan substitusi. Mulai pada contoh soal. Di sini tentukan himpunan penyelesaian dari SPLTV. Di sini ada tiga persamaan ya. Pertama, 2x ditambah y ditambah z sama dengan 4, 3x dikurangi ditambah 2z sama dengan negatif 5, x ditambah 2y ditambah 2z sama dengan 5. Ini bentuk persamaan umumnya ya. Di sini nilai x, y, dan z-nya ketiga persamaan ini nilainya ada nilainya. Jadi ada semua di tiap persamaan ada nilai x, y, dan z-nya. Ini bentuk umumnya. Nah, kita misalkan dulu di sini untuk yang pertama kita misalkan persamaan 1, untuk yang kedua persamaan 2, untuk yang ketiga persamaan 3. Nah, di sini kita mulai dengan metode eliminasi. Nah, kalau metode eliminasi itu kan tadi dibahas apa? Di sini sedikit berarti menghilangkan ya, eliminasi itu gugur, menghilangkan salah satu variabelnya. Nah, di sini kan ada tiga persamaan. Untuk metode eliminasi ini kita butuh dua persamaan nih untuk mengeliminasi itu. Dari ketiga ini kita butuh dua persamaan. Nah, bisa menggunakan persamaan 1 dan 2, bisa menggunakan 1 dan 3, atau 2 dan 3, terserah. Nah, di sini kita mulai dengan persamaan yang pertama dan kedua, supaya berurutan aja ya. Nah, di sini persamaan pertama dan kedua. Terus variabel mana yang mau kita hilangkan? Nah, di sini kalau mau menghilangkan variabel, syaratnya itu
koefisien variabelnya itu harus sama antara persamaan yang pertama dan kedua ini. Nah, di sini kita cari yang lebih mudah dulu ya, karena di sini yang sudah ada yang sama nih, nilai Y. Y ini koefisiennya sama ya, sama-sama 1. Kalau yang X kan 2 sama 3, kalau yang Z 1 sama 2. Beda ya, berarti kita akan hilangkan koefisien, akan hilangkan variabel yang Y. Nah, untuk menghilangkannya, berarti diapakan? Di sini positif Y, di sini negatif Y. Supaya hilang berarti di operasiannya apa? Di jumlah ya. Saya buat di sini kalau misalkan untuk yang pertamanya positif, untuk yang bawahnya negatif, positif dulu ya, positif. Berarti pengoperasiannya yaitu negatif. Karena positif dikurang negatif habis ya. Kalau misalkan untuk baris yang pertama ini negatif, baris yang kedua negatif. Berarti untuk pengoperasiannya biar hilang negatif juga ya. Kalau negatif dikurang negatif habis. Kalau misalkan operasiannya positif, terus di sini negatif yang bawahnya, berarti untuk pengoperasiannya yaitu positif ya, karena positif ditambah negatif habis. Kalau misalkan di sini negatif, di sini positif, baris pertamanya negatif, baris keduanya positif, berarti pengoperasiannya positif juga, karena negatif ditambah positif habis. Kalau diingat ini ya, untuk menentukan ini pengoperasiannya, jangan sampai salah, karena kalau salah nanti ke bawahnya salah hasilnya. Jadi untuk menghilangkan ini kan berarti biar habis ya. Nah, kalau di sini positif, yang ruas keduanya negatif, berarti kita jumlahkan. Kalau di sini positif sama positif berarti negatif. Kalau negatif sama negatif berarti negatif. Kalau positif sama negatif, positif. Kalau negatif sama positif, positif. Jadi perlu dipahami untuk ininya. Jadi kalau seperti ini kan berarti ditambah Y ditambah negatif Y. Habis ya. Nah, untuk yang X sama yang Z juga sama, dijumlahkan. Tinggal 2 ditambah 3, berarti 5X. Ini habis, tinggal Z juga, Z ditambah 2Z sama dengan 3Z. Sama dengan, nah ruas kanan juga sama, ditambah 4 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 1. Nah, kita dapat persamaan baru. Jadi dari 3 variabel ini kita jadi ada 2 variabel. Jadi persamaan 2 variabel. Karena nilai Y-nya sudah kita hilangkan ya. Ini kita misalkan dengan persamaan 4. Setelah itu, kita juga butuh persamaan 5. Kita butuh buat persamaan lagi yang sama seperti ini. Yang sama seperti ini. Jadi kita membuat 2 variabel lagi dengan variabel X dan Z. Nah, kan tadi kita menggunakan persamaan 1 dan 2. Nah, sekarang kita eliminasi persamaan. Boleh 1 dan 3, boleh 2 dan 3. Terserah ya. Kalau sudah 1 dan 2 berarti 1 dan 3 boleh, 2 dan 3 boleh. Tapi jangan sama karena hasilnya itu sama. Nah, kita gunakan dengan persamaan yang kedua dan ketiga. Di sini kita harus hilangkan nilai Y-nya juga. Karena kan supaya variabelnya sama seperti persamaan 4. Di sini variabelnya X dan Z, berarti yang hilangkan Y. Di sini juga kita harus hilangkan yang Y. Kalau pertama kita hilangkan Y, berarti kedua juga kita harus hilangkan Y. Di sini hilangkan Y-nya kan tadi persyaratannya kalau untuk eliminasi itu nilai koefisiennya harus sama. Sedangkan di sini kan koefisiennya yang satu 1, yang satu 2, berarti nggak sama ya. Gimana cara buat biar samanya supaya bisa dieliminasi? Nah, yang satu untuk yang baris pertama kita kalikan 2. Untuk baris yang kedua kita kalikan 1. Nah, kalau dikalikan 2 ini 2Y, kalau dikalikan 1 2Y, jadi sama-sama 2Y, jadi bisa dihabiskan. Bisa habis ya nilainya, jadi bisa dihilangkan. Nah, ini dapatnya dari sini. Untuk Y ini kan 1, kita kalikan untuk yang bawah. Kalau di sini kan nilai koefisiennya 2, kita kalikan untuk yang atas. Jadi dibalik ya, supaya nilai Y-nya nanti sama untuk di persamaan berikutnya di sini. Jadi kita dapat untuk yang baris pertama dikali 2, jadi 6X dikurang 2Y ditambah 4Z sama dengan negatif 10.
untuk baris yang kedua kan dikali 1, jadi tetap ya. Kan jadi nilai Y-nya sama. Kalau sudah sama, berarti tinggal dioperasikan supaya hilang, berarti diapakan? Nah, di sini kan negatif, kelas pertamanya yang atas, yang bawah positif. Kalau yang atas negatif, yang bawah positif, berarti pengoperasiannya di jumlah ya. Jadi pengoperasiannya di jumlah. Jadi kalau sudah dijumlah hasilnya kita dapat di sini kan yang Y-nya habis ya, 6x ditambah 1x berarti 7x ditambah 4 ditambah 2z, 6z sama dengan negatif 10 ditambah 5. Negatif 10 ditambah 5 berarti sama dengan negatif 5. Kita sudah dapat persamaan baru lagi. Ini kita misalkan dengan persamaan 5. Nah, kita dapat ini persamaan awalnya ya, 1, 2, 3. Nah, dari persamaan awal ini kita dapat persamaan 4 sama persamaan 5, yaitu yang dua variabel. Nah, kalau seperti ini, sudah seperti ini kan sudah ada dua persamaan dua variabel. Berarti kita bisa eliminasi lagi nih. Kan sudah, kalau eliminasi itu kita butuh dua persamaan yang variabelnya sama. Maksudnya kalau di sini 3 variabel, berarti butuh dua persamaan yang 3 variabel. Kalau di sini untuk eliminasi ini kita butuh dua persamaan yang sama-sama dua variabel. Kita sama seperti cara yang pertama, yaitu kita masukkan persamaan 4 dan persamaan 5. Di sini kita mau menghilangkan yang mana dulu nih? Yang X apa yang Z? Kita coba hilangkan yang Z terlebih dahulu misalkan. Nah, untuk menghilangkan Z itu kan berarti harus nilai koefisien Z itu harus sama ya. Nah, di sini kan nilai Z-nya yang pertama 3, yang kedua 6. Berarti untuk biar sama, jadi baris pertama kita kali 6. Untuk baris yang kedua kita kali 3. Jadi hasilnya seperti ini, nilai Z-nya sudah sama dikali. Yang satu dikali 6, 18, yang satu dikali 3, 18. Jadi baris pertama dikali 6, baris kedua dikali 3. Setelah ini kan berarti nih di sini tinggal dioperasikan supaya nilai Z-nya hilang. Di sini positif, yang bawah positif. Berarti kalau sama-sama positif, untuk operasinya kita dikurang. Berarti di sini dikurang. Nah, untuk pengurangannya berarti di sini kan habis ya. Yang ini 30x dikurang 21x sama dengan 9x. Di sini negatif 6 dikurang negatif 15. Berarti negatif 6 dikurang negatif 15. Dikurang itu berarti kalau negatif ketemu negatif, di sini kurang ketemu negatif sama dengan positif ya jadinya ya. Perkalian karena negatif dikali negatif positif. Jadi negatif 6 ditambah 15 hasilnya positif 9. Jadi kita dapat nilai X-nya yaitu 9 dibagi 9. Jadi 9 dibagi 9 1 ya. Nah, kita dapat nilai X-nya 1. Berarti yang belum diketahui nilai Y sama Z-nya. Nah, di sini dua variabel di sini kan ada X sama Z. Nah, kita bisa mencari nilai Z dari persamaan ini juga. Caranya sama seperti ini. Kalau di sini kan kita menghilangkan nilai Z ya. Jadi nilai Z-nya hilang, jadi tinggal nilai X. Kalau mencari nilai Z, berarti kita hilangkan nilai X. Caranya kalau menghilangkan nilai X bagaimana? Berarti koefisiennya kan harus sama. Berarti kita kalikan seperti ini biar sama. Untuk baris yang pertama kita kalikan 7, untuk baris yang kedua kita kalikan 5. Dari sini ya, untuk baris yang pertama kita kali 7 yang bawah nih, untuk baris yang kedua kita kali 5. Sehingga kita dapat untuk baris yang pertama yaitu 35x ditambah 21z sama dengan negatif 7. Untuk baris yang kedua 35x ditambah 30z sama dengan negatif 25. Setelah ini kan sudah sama nih 35 nilai X-nya ya. Nah, positif sama positif berarti kita menggunakan operasinya dikurang. Berarti kalau dikurang 21 dikurang 30. Berarti negatif ya, negatif 9Z. Di sini negatif 7 dikurang negatif 25. Berarti 25 ini jadi positif ya, karena negatif sama negatif jadi positif. Di sini berarti 25 dikurang 7 sama dengan positif 18. Jadi Z sama dengan 18 dibagi negatif 9, negatif 2. Nah, kita sudah dapat dua variabel nih, X dan Z. Berarti kita tinggal mencari nilai Y. Karena kita tadi eliminasi pertama itu kita menghilangkan nilai Y ya.
Jadi untuk berikutnya, untuk mencari nilai Y, kita ulang dari sini prosesnya. Kita tadi kan menghilangkan nilai Y, berarti kita ulang dari sini untuk menghilangkan nilai X misalkan, atau menghilangkan nilai Z. Jadi agar nilai Y-nya ada, bisa diketahui. Nah, berarti selanjutnya kita eliminasi nilai X pada persamaan 1 dan 2. Yang tadi kan kita eliminasi yang Y ya. Nah, sekarang karena kita mencari nilai Y, berarti Y-nya itu harus ada. Jadi kita eliminasi yang X. Caranya untuk masuk ke persamaan 1 dan persamaan 2. Caranya sama ya, kayak tadi ya. Berarti kita harus samakan koefisien nilai X ini agar bisa dieliminasi. Berarti kalau untuk biar sama kita kalikan, yang pertama itu kali 3, yang kedua itu kali 2. Sehingga didapat hasilnya yaitu yang baris pertama dikali 3. Jadi 6X ditambah 3Y ditambah 3Z sama dengan 12. Untuk baris yang kedua dikali 2. Berarti 6X dikurang 2Y ditambah 4Z sama dengan negatif 10. Nah, berarti kita kalau seperti ini biar hilang itu operasinya apa? Karena di sini 6X, X-nya itu positif semua ya, jadi kita kurangkan. 6 dikurang 6 kan 0 ya, jadi 6X dikurang 6X sama dengan habis. Jadi yang ini juga dikurangkan, 3Y dikurang 2Y. Berarti 3 dikurang negatif 2. 3 dikurang negatif 2. Berarti kan artinya 3 ditambah 2 ya, sama dengan 5Y. Ini 3 dikurang 4. Di sini 4-nya lebih besar, berarti hasilnya jadi negatif, selisihnya 1. Jadi Z, karena 1 itu tidak perlu ditulis, jadi kita tulis saja Z. Dikurang Z sama dengan 12 dikurang negatif 10. Berarti dikurang negatif, artinya sama aja ditambah ya. 12 ditambah 10 sama dengan 22. Nah, ini kita dapat persamaan ke-6 ya. Nah, di sini untuk selanjutnya kita eliminasi lagi agar dapat persamaan dua variabel yang Y dan Z, agar nanti yang Y dan Z ini bisa dieliminasi lagi untuk mencari nilai Y-nya. Nah, tadi kan ini persamaan 1 dan 2, berarti sekarang kita coba dengan persamaan 1 dan 3. Kita eliminasi nilai X-nya. Persamaan 1 dan 3, nilai X-nya di sini koefisiennya 2 dan 1, berarti agar nilai koefisien X-nya sama, kita yang pertama kita kalikan 1, untuk yang baris kedua kita kalikan 2. Sehingga didapat untuk baris pertama itu 2X ditambah Y tambah Z sama dengan 4. Sama ya, karena dikali 1. Baris kedua dikali 2, yaitu jadi 2X ditambah 4Y ditambah 4Z sama dengan 10. Nah, di sini juga nilai X-nya itu positif sama positif ya. Berarti pengoperasiannya supaya habis sama dikurang. Nah, berarti kalau dikurang Y dikurang 4Y. Berarti kan sama. Jadinya Y-nya itu yang bawah lebih besar ya. Jadi nilainya nanti hasilnya negatif. Selisih dari 4 sama 1, 3. Sama yang ini juga. Z dikurang 4Z. Berarti hasilnya negatif. 4 dikurang 1, 3. Jadi negatif 3Z. Sama dengan 4 dikurang 10. Sama juga 10 lebih besar. Jadi selisihnya 6. Hasilnya negatif. Jadi negatif 6. Kita dapat persamaan selanjutnya. Nah, setelah itu kita eliminasi persamaan 6 dan 7 ini untuk mencari nilai Y. Berarti kalau untuk mencari nilai Y, kita eliminasi yang Z. Karena kan kita mau mencari nilai Y ya, berarti yang dihilangkan nilai Z. Nah, untuk mencari nilai Y berarti supaya koefisien Y ini sama, pertama kita kalikan 3. Untuk yang baris kedua kita kalikan 1. Nah, sehingga didapat untuk baris pertama yaitu 15Y dikurang 3Z sama dengan 66. Untuk yang baris kedua karena dikali 1 jadi sama ya. Nah, tinggal 3Z di sini negatif, 3Z-nya juga negatif. Kalau negatif sama negatif berarti supaya hilang dikurang. Jadi kan negatif 3 dikurang negatif 3, berarti kan negatif ditambah. Jadi 3 ditambah 3 sama dengan negatif 3 ditambah 3 sama dengan 0. Di sini berarti 15Y dikurang negatif 3, berarti sama aja dengan 15 ditambah 3. Jadi 18Y
Di sini 66, 66 dikurang negatif 6. Sama aja berarti 66 ditambah 6 jadinya 72. Sehingga kita dapat nilai Y-nya yaitu 72 dibagi 18 sama dengan 4. Nah, kita dapat nilai Y-nya sama dengan 4. Jadi, himpunan penyelesaiannya kan tadi nilai X-nya 1, Y-nya 4. Z-nya tadi negatif 2. Sehingga kita dapat himpunan penyelesaiannya seperti ini. Nanti kita bandingkan dengan metode substitusi ataupun metode gabungan. Apakah benar hasilnya sama? Nah, kalau untuk membuktikannya, ini benar atau salahnya, kita bisa buktikan dengan memasukkan nilai X, Y, Z ini pada persamaan, salah satu persamaan dari soal ketiga persamaan itu. Misalkan kita masukkan pada persamaan yang ini ya, ini persamaan 3. X sama dengan 1 ditambah 2Y. Y-nya berapa? 2 dikali 4 berarti. Terus untuk Z-nya sama dengan negatif 2. Berarti 2 dikali negatif 2. 2 dikali negatif 2. Benar nggak hasilnya harus 5? Coba di sini 1 ditambah 2 kali 4. 8 ya. 2 kali 4, 8. Jadi 1 tambah 8, 9. 9 ditambah 2 kali negatif 2. Berapa 2 kali negatif 2? Negatif 4. Positif kali negatif, negatif ya. Jadi negatif 4. Tadi di sini 9, berarti negatif 4. Berarti dikurang. 9 dikurang 4. 9 dikurang 4 sama dengan 5. Berarti hasilnya sama, benar ya, 5. Berarti penyelesaian ini tuh terbukti benar. Itu untuk pembuktiannya. Jadi kalian bisa buktikan, masukkan nilai yang sudah diketahui ini pada salah satu persamaan yang ada di soal. Kalau hasilnya sama seperti ruas kanannya, berarti benar. Tapi kalau misalkan tidak sama, misalkan hasilnya tidak 5, berarti kemungkinan ada yang salah di salah satu nilainya. Berarti ada yang salah di penjabaran jawaban kalian. Berarti harus dicek ulang lagi. Nah, dari itu kalian harus lebih teliti. Nah, metode selanjutnya yaitu kita coba dengan menggunakan metode substitusi. Nah, di sini kalau tadi dibahas metode substitusi itu mengganti atau memasukkan. Nah, di sini kan ada 3 persamaan. Untuk metode substitusi ini kita pilih salah satu persamaan di sini yang paling sederhana. Maksudnya yang paling sederhana di sini yaitu yang paling kecil nilai koefisiennya. Jadi kan nanti kita akan rubah dari persamaan ini hingga variabelnya itu bisa dipisah. Sini kita lihat persamaan yang nilai Y dan Z ini kan 1 nih ya, koefisiennya 1, di sini Y juga 1. Jadi kita pilih persamaan 1 saja ya, kita rubah menjadi Y-nya sendiri nih. Y sama dengan 4 nih tetap, 2X yang pindah ruas ke kanan jadi negatif 2X, Z yang pindah ruas jadi negatif Z. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi nilai variabelnya itu bisa dipisah. Jadi diketahui nilai Y-nya walaupun belum pasti, masih berbentuk linear seperti ini ya, masih ada variabel. Tapi kita sudah ketemu hasil nilai Y itu yaitu 4 dikurang 2X dikurang Z dari persamaan pertama. Kita sebut ini persamaan ke-4 ya. Untuk soal kan 1 sampai 3, persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Di sini persamaan 4. Nah, setelah itu kita masukkan persamaan 4 ini pada persamaan 2 atau persamaan 3, terserah. Nah, kita masukkan persamaan 2 ya, kita substitusikan nilai Y ini pada persamaan 2. Kita cari yang paling sederhana aja atau berurutan ya, jadi lebih mudah nanti kalian tidak bingung. Di sini kan 3X dikurang Y ditambah 2Z sama dengan negatif 5. Ini untuk persamaan kedua.
kita ganti nilai Y ini dengan persamaan 4 ini. Jadi ini seperti ini, 3x dikurang, nilai Y-nya kan diganti, 4 dikurang 2x dikurang Z, ditambah 2Z, sama dengan negatif 5. Setelah itu kita operasikan yang bisa dioperasikan. Nah, di sini kita kalikan dulu yang dalam kurung ya, supaya mudah nanti. 3x negatif dikali 4, negatif 4. Negatif dikali negatif 2x, jadi positif ya, negatif kali negatif, jadi positif 2x. Negatif kali negatif z, jadi juga positif z. Ditambah 2z sama dengan negatif 5. Terus di sini kan ada x dan z ya, yang sama variabelnya. Jadi yang sama variabelnya kita operasikan. Di sini x dengan x berarti 3 ditambah 2 sama dengan 5x. Karena di sini konstanta, tidak ada temannya ya, jadi tetap negatif 4. Terus di sini z, z dengan z. Z tambah 2z sama dengan 3z. Sama dengan negatif 5. Di sini konstantanya kita pindahkan pada ruas kanan, karena sama-sama konstanta ya di ruas kanan. Jadi agar terpisah yang punya variabel dengan yang tidak punya variabel. Di sini berarti 5x ditambah 3z, negatif 4-nya pindah ruas jadi positif. Jadi kita dapat 5x ditambah 3z sama dengan negatif 1. Negatif 5 ditambah 4 sama dengan negatif 1 ya. Nah, di sini kita dapat persamaan kelima. Setelah itu, kita substitusikan nilai Y ini, kan tadi kita substitusi ke persamaan kedua. Nah, terus selanjutnya kita substitusikan ke persamaan ketiga. Sama seperti tadi, seperti ini, kita ganti nilai Y-nya dengan persamaan 4 ini. Kita masukkan X ditambah 2, di sini kan 2Y ya, berarti artinya 2 dikali Y. Y-nya itu kan ini kita ganti, jadi 2 dikali 4 dikurang 2X dikurang Z, ditambah 2Z sama dengan 5. Nah, kita operasikan dulu ya perkalian di sini. X-nya kan tetap di sini 2 kali 4 8, 2 kali negatif 2 negatif 4, 2 dikali negatif Z negatif 2Z. Ini tetap 2Z-nya dan sama dengan 5. Setelah itu baru kita operasikan yang bisa dioperasikan, yang variabelnya sama, yang sejenis ya. Ini X dengan X, X dikurang 4X berarti negatif 3x. Untuk 8-nya tetap ya, karena dia tidak punya temannya. Untuk di ruas kiri ini dia sendiri, tidak ada yang konstanta. Nah, di sini z. Z itu negatif 2z ditambah 2z. Berarti kan habis ya, 0. Berarti kalau 0 tidak perlu ditulis. Jadi negatif 3x ditambah 8 sama dengan 5. Nah, karena seperti ini berarti kita bisa langsung ketemu ya hasilnya nilai x di sini. Jadi negatif 3x sama dengan 5, yang 8 ini pindah ruas, kita satukan dengan yang konstanta juga, ini negatif 8, jadi negatif 3x sama dengan negatif 3 ya, artinya berarti x sama dengan negatif 3. Per negatif 3 berarti positif 1. Negatif 3 dibagi negatif 3 kan 1 ya, positif ya. Negatif dibagi negatif positif. Jadi nilai x-nya kita ketemu 1. Nah, kalau sudah ada yang ketemu seperti ini, kita bisa masukkan, substitusikan pada nilai yang ada di sini, persamaan yang ada, untuk mencari variabel yang lain. Nah, di sini kan ada x, z ya, berarti kita bisa masukkan pada persamaan kelima ini, biar kita bisa menemukan nilai z-nya. Nah, di sini untuk menemukan nilai z-nya berarti kita masukkan nilai x ini pada persamaan ke-5. Kita substitusikan. Di sini 5x ditambah 3z sama dengan negatif 1. X kita ganti 1 ya, berarti 5 dikali 1 ditambah 3z sama dengan negatif 1. Jadi hasilnya 5 ditambah 3z sama dengan negatif 1, berarti 3z sama dengan negatif 1 dikurang 5. 5-nya kan pindah ruas ya, dari positif jadi negatif.
Jadi Z sama dengan, di sini negatif 1, negatif 5. Berarti negatif 1 ditambah negatif 5 ya. Sama aja seperti itu, berarti tinggal dijumlahkan. 1 ditambah 5, 6. Hasilnya kan negatif, di sini sama-sama negatif. Jadi negatif 6. Di sini 3, berarti pindah ruas jadi pembagian. Negatif 6 dibagi 3, berarti sama dengan negatif dibagi positif, hasilnya negatif. 6 dibagi 3 sama dengan 2, jadi negatif 2. Jadi kita dapat nilai Z-nya sama dengan negatif 2. Nah, kita sudah dapat nilai X sama nilai Z, berarti yang belum nilai Y ya. Nah, untuk mencari nilai Y, kita substitusikan kedua yang sudah diketahui nih, nilai X sama Z. Pada persamaan yang ada Y-nya di mana? Di sini ya, di persamaan 1 atau 2 atau 3. Nah, terserah kalian bisa masukkan kemana saja. Tapi di sini kan sudah ada yang persamaan 4 ini ya, yang sudah dicari rumus Y-nya. Nah, kita masukkan pada persamaan 4 ini saja. Nah, substitusikan nilai X dan Y ini pada persamaan 4. Karena di sini sudah diketahui nilai Y-nya sama dengan sekian. Tinggal kita masukkan nilai X dan Z-nya. Sebenarnya bisa masuk ke persamaan mana saja yang ada di sini, tapi nanti sama aja hasilnya. Kita masukkan nilai X, berarti 4 dikurang 2, X-nya berapa? 1. Dikurang Z-nya berapa? Negatif 2. Nah, kita dapat 2 dikurang, 2 kali 1 kan 2, 2 dikurang 2, 2. Dikurang negatif 2, berarti artinya ini negatif kali negatif, positif ya, berarti 2 ditambah 2 sama dengan positif 4. Kita dapat nilai Y-nya 4. Berarti himpunan penyelesaian dari SPLTV ini yaitu nilai X-nya sama dengan 1, nilai Y-nya sama dengan 4, dan nilai Z-nya sama dengan negatif 2. Nah, kita bandingkan dengan yang tadi, dengan metode eliminasi. Sama tidak hasilnya? Sama ya. Nah, jadi walaupun menggunakan metode apapun, hasilnya tetap sama untuk himpunan penyelesaiannya. Kalau misalkan berbeda, berarti ada yang salah. Nah, untuk pembuktiannya juga sama. Masukkan saja pada salah satu persamaan ini. Kalau hasilnya ruas kiri dengan ruas kanan itu sama, berarti sudah benar. Tapi kalau misalkan ruas kiri dan ruas kanan itu berbeda hasilnya, berarti ada yang keliru. Nah, selanjutnya kita pada metode selanjutnya, yaitu metode gabungan. Untuk metode selanjutnya yaitu metode gabungan. Di sini metode gabungan itu berarti kita menggunakan metode eliminasi dan metode substitusi, kita gabungkan. Nah, caranya kan berarti kalau eliminasi itu tadi menghilangkan, kalau substitusi itu mengganti atau memasukkan. Nah, di sini kita untuk pertama kita eliminasi dulu, misalkan persamaan tadi kan sudah di ini ya, ini untuk persamaan pertama, ini untuk persamaan kedua, ini untuk persamaan ketiga. Nah, di sini kita untuk persamaan pertama dan kedua kita eliminasi terlebih dahulu. Kita misalkan mau mengeliminasi yang X nih, berarti kita harus samakan dulu nilai X-nya. Kalau mensamakan nilai X, berarti kita harus kalikan dulu biar koefisiennya sama, yaitu masing-masing dikali. Untuk yang atas kita kali 3, untuk yang bawah kita kali 2. Nah, kita dapat untuk baris yang pertama yaitu dikali 3, 3 kali 2 6, 6x ditambah 3y ditambah 3z sama dengan 12. Untuk baris yang kedua dikali 2, 2 kali 6x, 2 kali negatif y negatif 2y terus ditambah 4z sama dengan negatif 10. Nah, setelah itu kita kurangkan, karena di sini positif dengan positif ya, kita kurangkan, jadi nilai x-nya hilang. Negatif 6 dikurang negatif 6 kan hilang, jadi ini juga kita kurangkan, 3y dikurang negatif 2, berarti negatif 2 nya jadi ditambah ya,
3 ditambah 2 sama dengan 5Y. Di sini 3 dikurang. Nah, untuk persamaan keempat dan kelima kita eliminasi. Misalkan kita hilangkan mau yang mana, yang Z apa yang Y, terserah ya. Kita hilangkan nilai yang Z saja ya, yang lebih kecil nilainya 1 dan 3. Jadi dikalikan untuk yang atas dikalikan 3, untuk yang bawah dikalikan 1, sehingga didapat nilainya untuk baris yang pertama kan dikali 3 berarti 15 Y dikurang 3Z. Untuk baris yang kedua yaitu 3 negatif ya, negatif 3Y dikurang 3Z sama dengan negatif 6. Nah, di sini kan kita menghilangkan nilai Z ya, nilai Z-nya di sini negatif dengan negatif, berarti pengoperasiannya bagaimana biar nilai Z-nya hilang? Biar nilai Z-nya hilang berarti dikurang ya, ini keliru, nanti salah. Kalau salah di pengoperasian di sini nanti salah ke bawahnya. Jadi makanya diteliti lagi. Kalau misalkan biar hilang itu berarti dia nilainya habis 0. Jadi negatif 3 sama negatif 3 biar habis dikurang. Kan jadinya negatif 3 ditambah 3 sama dengan 0. Ini 15 dikurang negatif 3. Berarti kan 15 ditambah 3 jadi 18. Terus di sini 66 dikurang negatif 6. Berarti 66 ditambah 6 sama dengan 72. Sehingga kita dapat nilai Y-nya yaitu Y sama dengan 72 dibagi 18, yaitu sama dengan 4. Nah, kita sudah dapat nilai Y-nya 4. Kalau metode eliminasi kan tadi kita mengeliminasi lagi. Kalau di sini kalau metode gabungan kita langsung menggunakan substitusi. Di sini kan kita sudah dapat nilai Y-nya 4. Kita substitusikan nilai Y ini pada persamaan keempat atau kelima. Terserah mau persamaan mana saja, keempat atau kelima. Di sini berarti untuk persamaan keempat kita masukkan pada persamaan keempat, yaitu nilai Y-nya 4. Berarti Y ini kita ganti 4 ya. 5 dikali 4 dikurang Z sama dengan 22. Ini dari persamaan keempat ya. Kita ganti nilai Y-nya dengan 4. Jadi kita dapat nilai Z-nya sama dengan 22 dikurang 20. 5 kali 4 kan 20 ya. Jadi 5 kurang 20. Karena di sini 20-nya positif, pindah ruas jadi negatif. Sehingga kita dapat nilai Z-nya sama dengan 22 dikurang 20 kan 2 ya. Karena di sini negatif Z, biar Z-nya positif kita kalikan negatif. Jadi yang ruas kanannya jadi negatif. Jadi hasilnya negatif 2. Untuk nilai Y-nya sudah ketemu 4, nilai Z-nya negatif 2. Nah, untuk mencari nilai X-nya berarti yang belum ketemu ya. Sama, kita substitusikan nilai yang ada di sini Y sama Z. Kan persamaan yang ada X-nya berarti di sini ya. Ketiga persamaan ini. Nah, kita gunakan terserah mau persamaan yang mana, boleh 1, 2, atau 3. Cari yang lebih mudah untuk disubstitusikannya. Kita gunakan persamaan yang ketiga. Karena di sini nilai X-nya sudah 1 ya, jadi kita tinggal pindah ruaskan nanti untuk perkaliannya. Ini untuk persamaan yang ketiga. Kita substitusikan persamaan ketiga dengan nilai Y dan Z-nya. Nah, di sini X kan belum diketahui ya, yang mau kita cari ditambah 2, Y-nya kita ganti dengan nilai ini 4, ditambah 2, Z-nya kita ganti dengan negatif 2, sama dengan 5. Di sini kita dapat X ditambah 2 kali 4 kan 8, ditambah 2 kali negatif 2, berarti negatif 4. Negatif kali positif negatif ya, sama dengan 5. Nah, di sini X ditambah 8 ditambah negatif 4. Berarti kan di sini kalau ditambah negatif 4 artinya berarti sama aja dikurang ya. Karena positif dikali negatif sama dengan negatif. Berarti 8 dikurang 4 sama dengan positif 4. Jadi kita dapat nilai X-nya sama dengan 5 dikurang 4. 4 ini kan pindah ruas dari positif jadi negatif ya. Jadi 5 dikurang 4 sama dengan positif 1. Kita dapat nilai X-nya 1. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu X sama dengan 1, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan negatif 2. Sama ya seperti metode substitusi atau metode eliminasi hasilnya. Jadi maupun menggunakan metode manapun, tetap hasilnya sama. Jadi untuk kalian, kalau misalkan di soalnya itu tidak ada perintah untuk menggunakan metode apapun, jadi terserah kalian bisa gunakan salah satu dari ketiga metode itu yang menurut kalian lebih mudah.
saya nih ya, saran saya lebih mudah menggunakan metode gabungan ini karena lebih simple, sehingga pertama kita eliminasi dulu, lalu setelah kita dapat variabel yang sudah diketahui, kita substitusikan sehingga prosesnya lebih singkat. Kalau untuk eliminasi dan substitusi kan prosesnya sedikit lebih panjang ya. Nah, tapi terserah kalian, menurut kalian yang lebih mudah yang mana. Tapi kalian tetap harus tahu langkah-langkah dari ketiga metode ini. Jangan mentang-mentang saya sarankan menggunakan metode gabungan, jadi kalian tidak mengerti kalau disuruh metode eliminasi atau substitusi secara semuanya gitu kalau menggunakan salah satu metode ini. Paham ya? Kalau misalkan tidak ada perintah, kalian boleh memilih menggunakan salah satu metode yang ada. Tapi kalau ada perintah, kalian diwajibkan harus sesuai dengan perintah di soalnya. Kalau di soalnya disuruh menggunakan metode substitusi, ya berarti kalian harus selesaikan dengan metode substitusi. Tidak boleh menggunakan dengan metode gabungan. Walaupun nanti hasilnya benar, tapi kalian kan tidak mengikuti perintah, jadi salah. Nilainya tetap salah. Karena perintah itu penting ya kalau dalam soal ya. Jadi kita harus sesuai perintah yang di soal. Nah, mungkin untuk penyelesaian persamaan dari tiga variabel ini cukup sampai di sini. Gimana? Paham nggak? Terlalu cepatkah saya menjelaskannya? Nah, untuk ketiga metode ini kalian bisa pelajari dengan banyak latihan soal supaya lebih lancar ya untuk tahu konsepnya, jadi lebih lancar sehingga kalian nanti bisa lebih cepat dalam penyelesaiannya. Sebenarnya ini mudah-mudah susah ya untuk SPLTP ini, sebenarnya mudah kalau misalkan asal teliti di sini, karena di sini panjang penjabarannya, jadi ketelitian kalian itu diuji. Kalau salah saja di positif dan negatifnya atau di pengurangannya, penjumlahannya, nanti sampai bawah jadi salah. Kalau misalkan tadi di metode yang pertama di sini persamaan pertama nih sudah salah, sampai ujung nanti kalian sudah capek-capek dan hasilnya ternyata tidak masuk, salah, kan capek ya kalau kayak gitu ya, jadinya sia-sia. Jadi makanya kalian harus teliti untuk di penyelesaian SPLTP ini. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan penyelesaian SPLTP ini. Ya, sekarang kita pada tugasnya ya sebagai absensi kalian. Di sini tugasnya yaitu kalian sudah punya LKS semua kan ya. Nah, tugasnya di LKS halaman 32. Jadi nanti kalian kerjakan nomor 1 dan 2 bagi yang absen ganjil. Dan absen genap nomor 1 dan 3. Jadi ada 2 kelompok ya, untuk kelompok absen ganjil dan kelompok absen genap. Di sini yang ganjil hanya kerjakan nomor 1 dan 2. Jadi nggak mengerjakan nomor 3. Tapi untuk absen genap kerjakan nomor 1 dan 3. Tidak mengerjakan nomor 2. Nanti kerjakannya seperti biasa di buku tugas kalian, ditulis dengan jelas, dipoto dengan jelas, dan jangan lupa dikasih nama. Nanti dikirim di halaman tugas di Edmodo yang saya akan post. Nanti kirimnya seperti biasa dilampirkan di halaman tugasnya. Ya, mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pembelajaran hari ini atau ada kesalahan dari saya dalam pengucapan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyimak dan selamat belajar.